حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang singkat ini kita akan membahas tentang Riyadatun Nafsi ala Tarkid Dunia. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ditulis oleh Syekh Muhammad Habib Al-Mawardi atau Ali, disebut dengan Syekh Abil Hasan Ali Muhammad Al-Mawardi Asy-Syafi'i. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara masa riyadatun nafsi, apa riyadatun nafsi? Mendidik jiwa, melatih jiwa. Jiwa kita yang selama ini belum terlatih dilatih. Kalau orang Jawa bilangnya rekoso, kangelan, susah melatih diri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Itu artinya yang dididik adalah jiwa yang tenang kita. Maka riyadatun nafsi, melatih diri, ala tarkid dunia. Untuk apa itu? Ala tarkid dunia, meninggalkan dunia. Bukan berarti kita melupakan dunia, tidak, karena dunia bagian kita. Wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah, wabtaghi fima ataqallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah fima atakum mau darul akhirah, apa yang Allah berikan kepada kamu. Apa itu? Kehidupan apa itu? Darul akhirah, kehidupan akhirat, rumah akhirat. Tapi jangan wala tansa nasibaka, jangan engkau lupakan dunia, bagian dunia. Jadi kita disuruh mengelola dunia, tapi tujuan kita adalah darul akhirah. Maka dari itu, khususnya pada siang hari ini, spesiesnya Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin membahas wariyadatun nafsika, melatih dirimu, lidzalika tatarattabu, hal demikian itu tersusun, atau ala akhwalis salas, hal demikian itu paling tidak ada 3 akhwal, 3 kondisi agar kita meninggalkan dunia. Apa itu? Fal halatul ula antasarrafa, mengalihkan hubud dunia, mengalihkan kecintaan dunia. Jadi jangan kita terlalu sibuk dengan dunia kita. Saking sibuknya dunia kita, lupa pula kita dengan darul akhirah. Jamaah rahimakumullah. Maka tasarrafa hubud dunya an qalbika. Jadi mengalihkan kecintaan dunia, ya, dunia, hubud dunia, mengalihkan kecintaan dunia kita. Hati kita ini jangan sampai dialihkan. Hati kita ini jangan sampai kita terfokus dengan dunia. Sebab kalau hati kita terfokus dengan dunia, tentu kita akan dekat yang namanya cinta dengan dunia. Maka antasrafa hubud dunia, mengalihkan dunia, an qalbika, dari hatimu. Jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita sibuk dengan dunia kita, ketika kita sibuk dengan kegiatan
dunia kita, jangan sampai hati ini berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Dermakanlah, sedekahkanlah. Ketika kita mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan, min qabli ayyati ahadul maut, sebelum mati menghampiri. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa mintanya? Tunda matiku, saya akan minta dua. Apa itu? Fa saddaqa wa akun minas sholihin. Ayat sebelumnya menguraikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Apa katanya? Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan engkau rusak, jangan engkau abaikan amwalukum wala auladukum, anak dan istri. Ketika kita punya harta, ketika kita punya anak, lalu kita lupa an zikrillah, kita lupa dengan Allah, maka berarti hati kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sibuk kita punya harta, sibuk kita punya anak, lalai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang pertama, antasarrafa hubbud dunya, antasarrafa dunya an qalbika. Jangan engkau alihkan hatimu, jangan engkau palingkan hatimu sibuk masalah dunia saja. Jangan engkau arahkan hatimu untuk masalah dunia. Karena apa? Ketika dunia engkau fokuskan, maka hati kita jauh kepada Allah SWT. Fa innaha, karena sesungguhnya dunia, tulhika an akhiratika. Apa? Bisa melupakan akhiratmu. Jamaah rahimakumullah. Maka tak salah kita. Maka tak salah kalau kita mendengarkan para cerita-cerita nabi-nabi, para cerita ulama-ulama kita, kisah-kisah terdahulu. Ada namanya Qarun, sibuk dengan dunia. Ada nama Sa'labah yang dikisahkan. Mungkin tak asing bagi kita semua, sering mendengar para ustadz. Sa'labah luar biasa. Awalnya dia tak punya apa-apa, hanya punya sehelai baju. Itu gantian sama istrinya. Mintalah sama Rasulullah, wahai Rasulullah. Singkat ceritanya, kenapa setiap Sa'labah sholat pamit pulang. Kenapa tak zikir? Pulang. Ditanya sama Rasulullah, saya itu gantian. Kenapa enggak pulang? Karena saya gantian sama istri saya, menunggu istri saya di rumah untuk gantian sholat. Alhasil Rasulullah mintakan kepada Allah SWT, tolong diberi oleh Allah SWT, yaitu kambing. Terus kelamaan lama lupa dia. Yang awalnya di belakang Rasulullah, lalu menjauh, baris dua, terus ketiga, lama-lama tak nampak. Begitu ada panggilan azan, dia tak hadir. Sholat tak hadir, Jumat tak hadir. Lalu apa? Rasulullah tahu kalau Sa'labah sudah kaya, sudah punya kambing banyak. Lupa kambing. Itu artinya apa? Sibuk dengan dunia, melupakan hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati dijaga. Sebab apa? Nafas, ruh yang masuk dalam hati, disitulah hati itu akan bersemayam diri seorang mukmin. Jika mukmin itu bisa mengolah nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya dengan sebaik mungkin. Jamaah rahimakumullah. Lalu dilanjutkan lagi, wala taj'al, dan engkau jangan jadikan sa'yaka, usahamu, laha untuk dunia. Jangan kita jadikan usaha apa tujuan kamu? Memperkaya diri, memperkaya dunia kita, banyak kaplingnya, banyak mobilnya, banyak usaha-usahanya, lalu lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'al sa'yakalah. Jamaah rahimakumullah. Fatamanna'aka khadzaka minha. Maka fatamanna'ah, hendaklah kamu semua apa sini? Cegahlah itu. Engkau cegah itu, khattaka, bagian yang semacam itu, minha, dari dunia. Jamaah rahimakumullah. Maka kita semuanya di siang hari ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ulamanya, ditulis oleh Imam Al-Mawardi yang kita kaji pada siang hari ini. Jangan sampai kita, hendak engkau cegah,
Cegah itu semua. Adapun kalau kita punya harta sebagai jembatan wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah SWT, zikir antuhliku, zikir la tulhikum amwalkum an zikrillah. Zikir di sini banyak orang maknai, bisa ingat kepada Allah, bisa sholat. Begitu kita datang azan, begitu datang suara muazin yang setiap 5 waktu sekali dikumandangkan 5 fardu itu, maka di mana hati kita? Maka yang dilihat adalah hati kita. Di mana letak hati kita? Ketika dengar suara azan, maka langsung kontak dengan hati kita. Sebab hati kita itu akan menentukan mal baik maupun buruk. Maka nafsu, kendalikanlah nafsu. Orang mengatakan nafsu mengajak, mengarah. Maka perlunya riyadatun nafsi, melatih diri untuk meninggalkan dunia pelan-pelan. Bukan berarti kita lupa dengan dunia, bukan. Saya lagi bukan lupa dengan dunia. Jamaah rahimakumullah. Wala watawakko arrukuna ilaiha. Maka jagalah arrukuna, apa itu? Condong ilaiha, pada dunia. Jangan sampai condong kita kepada dunia. Ditanya, pergi pagi sebelum fajar, pulang dia sampai matahari tenggelam dan sampai malam hari. Malam dia bekerja, malam dia bekerja, terus putar terus. Pergi pagi, petang pulang. Dan ini mungkin kita rasakan sama-sama. Ekonomi, dalihnya ekonomi. Silahkan cari ekonomi, tapi jembatan kita semakin dekat kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas ini masih banyak ramai jamaahnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dekat. Semakin kita cari dunia, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wala takun, dan jangan engkau merasa amanlah dengan dunia. Aman saya dengan dunia. Saya mau kemana kemari bisa dengan dunia saya. Maka dalam satu hadis katakan, wayabi'u, menjual dinan, agama, bi'aradi minad dunia. Dia jual agama dengan dunia. Jual agama dan dunia. Kenapa? Selama ini saya tukar. Saya tukar aja itu agama dengan dunia. Begitulah cara fitnah di akhir zaman ini. Maka dari itu, sekali lagi, jangan merasa aman. Aman saya dengan manusia. Tak ada saya bisa hidup lagi. Saya bisa berobat saya kemana-mana. Habis uang saya, ada lagi uang lagi, tumbuh lagi. Bahkan dikatakan, tak akan habis sampai 7 keturunan. Auzubillah. Tapi kalau Allah sudah mengendaki, wala yu'akhiru nafsan, ketika Allah sudah menghendaki satu seorang, maka tak bisa lagi yang namanya mati mau dimajukan, mau diminta, bisa lagi. Idza jaa ajaluha, tak bisa lagi. Maka jamaah rahimakumullah, hari ini sama-sama kita introspeksi diri. Kalau hari ini banyak uang kita, merasa aman kita, mohon maaf, buang merasa aman dengan uang itu sendiri. Tapi apa? Kata Rasulullah, khairu zikri khafiyun. Sebaik-baik zikir khafi. Apa itu? Sir, rahasia, pelan. Wa khairu zikri, wa khairu rizki. Sebaik-baik rizki apa? Ma yakfi. Cukup aja kita anggapnya. Untuk beli ini cukup, untuk berobat cukup, sekolahkan anak cukup. Allahumma aqnina bi khalika wa aqnina bi fadli ma aman siwaka. Jamaah rahimakumullah. Maka ulama ini apakah salah? Wala takun aminan. Jangan engkau merasa aman dengan hartamu. Jangan engkau merasa aman dengan sekarang kedudukan pangkatmu. Ingat, pangkat kedudukan cukup 5 tahun ataupun jadi lagi 10 tahun. Dia pejabat paling mentok, paling usia produktif hanya paling usia 40 tahun. Setelah itu, setelah 40 tahun, apa kata Imam Al-Mawardi dalam bab selanjutnya? Disitulah kita banyak utang kepada Allah SWT. Mana janjimu? Mana hak-hak saya? Mana hakmu kepada saya? Mana kewajibanmu kepada saya? Jamaah rahimakumullah. Faqat ruwiya, sebagaimana diriwayatkan an Nabi Muhammad SAW, annahu, sungguhnya Rasulullah qala, bersabda Rasulullah, man asyraba, siapa saja yang mencampur qalbuhu, hatinya, siapa saja yang mencampur hatinya dengan hubud dunia, dengan cinta dunia, warokana, dan dia condong dengan dunia, al-tawgo, maka di situ katakan
akan ketemu seorang itu minha dunianya yuskilu, akan situ akan menyusahkan dirinya sendiri. Ketemu dia suka dengan dunia, maka dia akan ketemu dunia. Maka dalam hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah, wa man hijrataka ila dunya yusibuka, siapa yang hijrah dan dunia dia akan menemukan. Tapi dunia itu bukan tujuannya. Dia sibuk dengan dunia, mati dengan dunia. Maka Qarun mati dengan dunianya. Raja Fir'aun mati dengan dunianya, mati dengan omanya sendiri, dan banyak para orang-orang terdahulu mati dengan dunianya. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika dunia sebagai pegangannya, ketika dunia itu merasa aman dan dunia itu, maka ingat, disitulah banyak manusia-manusia akhir zaman syirik kepada Allah SWT dan menyekutukan Allah SWT. Dibilang dunia itu adalah tempat segalanya. Maka Imam Ar-Risalah Al-Qusariyah dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusariyah, Imam Qusari mengatakan, melihat nikmat bukan orang yang dikasih nikmat, tapi apa? Nadru al-mun'imi, melihat orang yang memberi nikmat, zat yang memberi nikmat. Allah kita selalu lihat, bukan melihat banyak orangnya. Dia punya mobil, dia punya aset, dia punya sekian rumah-rumah, rumah-rumah yang mewah-mewah, tapi kita lupa melihat siapa yang memberi itu semua. Jamaah rahimakumullah. Maka dilanjutkan lagi, apa lanjutannya? Dan orang yang demikian itu sibuk dengan dunianya, la yafruq, maka tak henti-hentinya ainahu, nangis. Terus dia akan nangis di penghujung hayatnya. Nangis dia. Kenapa? Karena sibuk dengan dunianya. Ya Allah, saya ingin tobat. Ya Allah, saya ingin tobat. Saya ingin kembali kepada Engkau. Wa amala, dan dia berangan-angan, la yablug, angan-angannya tak sampai muntaha, di batas akhirnya. Jamaah wa harisil la yudrikil muda. Maka di sekitar la yudrik, dan engkau ketemu, la yudrik, tak ketemu seorang itu, madahu, apa itu? Akhir yang bagus. Sibuk dia terus sampai di penghujung akhir hayatnya, tak ketemu dia. Nauzubillah subhanallah, tak ketemu apa? Tak ketemu rasanya nikmat iman di akhir hayatnya. Terus karena cinta dengan dunia. Jamaah rahmat, dikatakan la yutiku madahu, tak ketemu akhir yang bagus. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, ini merupakan riwayat, ini hadis dari baginda Muhammad SAW, bahwa pentingnya kita agar selalu mengelola jiwa kita, mengelola dunia kita, agar dunia kita semakin dekat dengan Allah dan semakin mendapat ridho dari Allah SWT. Maka dari itu, silahkan bekerjalah, silahkan perbanyaklah, silahkan. Tapi ingat bahwa semua itu adalah untuk jembatan kita mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di akhir hayatnya kita tak sampai dengan kebahagiaan nikmat kita. Karena apa? Ketika seseorang di penghujung hayatnya, ketika seseorang di akhir-akhir hayatnya, biasanya dia ingin taubat kepada Allah, ingat kepada Allah. Tapi ini ketika dia cinta dengan dunia, maka yang dikatakan mana hartaku, betul kata orang. Apa ketika seorang meninggal, ma ta'buduna min ba'di, siapa yang kalian sembah setelah saya? Maka kata orang itu yang cinta dunia, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan setelah saya? Kan begitu kata orang. Bagaimana anak saya tak bisa makan? Bagaimana nanti cucu saya tak bisa makan? Gimana nanti wasiat-wasiatnya? Gimana harta-hartanya? Lupa semua. Nah, kita harus banyak belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Am takunu, firman itu, ma ta'budun ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ibrahim, Ismail, Ismail sama Ishaq sama-sama putra baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sama-sama kita kenal dalam peristiwa Isra Mi'raj kemarin, ketika Baitul Maqdis dibangun oleh Ishaq dan Yakub, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Makkahul Mukarramah itu dibangun oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu semuanya berpesan. Masih ada dua lagi kondisi yang perlu kita jauhi
untuk riadoh melatih diri kita. Karena waktu tak cukup, insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat yang sekilas ini untuk menambah informasi mahabbah kecintaan kita, sekaligus kita riadoh nafsi melatih diri kita, agar apa yang kita cari selama ini senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.